Halo semuanya, balik sama gue Won di channel FPL 62. Di video kali ini gue bakal membahas mengenai Game Week 13. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Tapi sebelum kita ngomongin mengenai Game Week 13, gue mau kenalin lu semua sama satu game yang seru banget menurut gue. Dan pastinya cocok banget untuk kita semua yang suka dengar sepak bola dan juga suka main game fantasy. Yaitu MPL Fantasy, game yang cocok banget bagi kita semua yang menggunakan analisa dan juga strategi. Tentu MPL Fantasy ini juga seru banget karena daftar kompetisinya lengkap dan juga hadiahnya cepet. Jadi setelah pertandingan selesai, lu bisa langsung klaim hadiah lu, jadi nggak perlu nunggu satu musim. Dan yang terakhir pastinya nonton bola bakal jauh lebih seru karena lu ikutan deg-degan nungguin berapa sih hasil poin lu di MPL Fantasy dan juga deg-degan nonton bola. Ditambah lagi hadiah MPL Fantasy ini berupa brand kemenangan, di mana sekarang satu brand kemenangan ini senilai 200 saldo GoPay atau saldo link aja yang bisa lu tarik pastinya buat jajan, beli kuota, beli pulsa, atau bahkan bisa beli jersey tim bola kesayangan lo. Dan seperti kalian tahu juga, kompetisi Inggris ini udah memasuki game week ke-13, di mana di minggu depan bakal ada pertandingan yang seru banget, yaitu adalah pertandingan yang mempertemukan Chelsea melawan Manchester United. Pastinya seru banget, apalagi dengan MU udah memecat Ole. Jadi pastinya wajib banget nontonin kompetisi Inggris pertandingan MU melawan Chelsea. Tapi selain nonton, lu juga wajib sambil main MPL Fantasy. Karena di MPL Fantasy lu bisa banget susun tim andalan lu, terutama karena bakal ada kontes spesial untuk semua pertandingan di kompetisi Inggris musim 2021. Jadi di MPL Fantasy ini pertandingan lengkap, banyak kontes gratis dan total hadiahnya mencapai puluhan ribu bulan kemenangan atau senilai jutaan saldo GoPay atau saldo link aja. Jadi buat lo semua yang udah gak sabar, langsung aja download MPL Fantasy ke browser kalian, ketik mpl.id. Karena kalau jago, lu bakal dapetin bulan kemenangan yang bisa ditarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Untuk sekarang, langsung aja kita bahas mengenai game week atau persiapan kita untuk game week 13 nantinya. Pertama-tama gue mau nge-review dulu tim gue pastinya di game week 12 kemarin. Dimana game week 12 kemarin gue dapet 72 poin. Yang menurut gue kemarin kalau nggak salah rata-rata di top 10k atau 10.000 besar gitu ya. Rata-ratanya juga sekitar 72 sampai 74 kalau nggak salah. Dan di sini gue akhirnya karena Rafinya nggak main, gue memakai formasi panah merah dan bener aja gue panah merah gitu ya. Formasi 5-3-2, formasi red arrow, di mana Rafinya ternyata sakit gitu ya. Yang masuk adalah Davi gue sebagai pemain sub pertama. 72 poin. Sedikit di bawah rata-rata top 10k menurut gue, jadi pastinya kita kena red arrow, panah merah dari 9.000 ke 11.000. Menurut gue ini panah merah yang bisa dibilang masih lumayan kecil, masih bisa gue terima pastinya, karena nggak mungkin ya kita tiap minggu panah hijau terus, pasti akan ada panah merahnya menurut gue, kecuali lu udah satu dunia gitu kan. Jadi menurut gue ini masih aman-aman aja dengan 72 poin, total poinnya di 842. Dengan kemarin kiper bisa dibilang agak salah pilih kiper, gue pilih Ramsdale. Walaupun sebenarnya nggak ada yang expect ya Foster bisa sampai dapat assist kayak gitu, dan kebobolan, bener kebobolan, tapi dia dapat assist akhirnya cuma dapat 5 poin. Sedangkan Ramsdale kebobolan lumayan banyak, 4 gol kalau nggak salah, dimana akhirnya cuma dapat 1 poin doang. Tapi menurut gue yaitu ada faktor lain sebenarnya ya di Foster dapat assist, ditambah lagi kemarin MU tuh kebantai, jadi pastinya ya nggak ada yang duga itu sebenarnya. Dan untuk back, Trent, James, Cancelo semuanya pastinya sesuai dugaan kita bakal perform, dan bener aja mereka semua dapat double digit. Sedangkan untuk Livramento dan Davi yang masuk dari bangku cadangan cuma dapat 1 poin. Sedangkan untuk kapten Salah ternyata memuaskan ya, dengan dia akhirnya mendapatkan 16 poin di sini. Dengan gue kemarin masukin Jota dan juga Kane, Jota akhirnya mencetak 1 gol, dimana sebenarnya gue nggak expect ya di pertandingan Arsenal dia bisa nyetak gol. Gue bisa dibilang lumayan pilih dia sebagai jangka panjang gue, tapi ternyata dia turns out tidak nyetak gol. Dan untuk Kane sendiri malah di luar dugaan, dia nggak berhasil cetak gol gitu ya. Kane dan Son dua-duanya blank sama kayak Mbumo dan juga Antonio gue di sini. Jadi kalau lihat tim gue sekarang secara back menurut gue nggak ada masalah, dimana gue dapet 3 back yang banyak banget orang pastinya mau punya 3 back ini. Selain itu mungkin ada back-back kayak Chilwell yang menurut gue nggak terlalu butuh, karena gue masih bisa alirin dananya ke depan. Kayak di sini gue punya Jota dan uang di bank gue masih 1, berapa juta gitu kan. Jadi gue bisa melakukan transfer yang lebih fleksibel gitu. Selain itu di midfield gue rasa PR-nya ada di Mbumo, dan juga di forward PR-nya ada di Antonio di sini. Jadi menurut gue nextnya, langkah berikutnya yang akan gue lakukan adalah pastinya akan melakukan transfer kemungkinan besar, tapi nanti akan gue bahas lagi lebih dalam di segmen terakhir.
sebelum itu gue membahas dulu mengenai Kane dan Son yang blank di pertandingan kemarin. Nah oke, sekarang di sini udah ada perbandingan mengenai Kane dan juga Son di pertandingan kemarin, dimana gue mau disclaimer dulu bahwa gue nggak sempat nonton pertandingan antara Leeds menghadapi Spurs gitu ya. Makanya gue di sini akan coba lihat dari segi underlying stats, dimana yang pertama di sini udah ada map dulu, map tembakan, shot map dari kedua pemain di sini dari pertandingan terakhir ya. Jadi ini bener-bener map tembakan dari pertandingan kemarin menghadapi Leeds doang. Bisa dilihat di sini kalau hanya dari pertandingan kemarin terlihat bahwa Kane ini punya kualitas tembakan yang lebih bagus daripada Son. Selain itu juga di sini ada beberapa stats lainnya dengan ada kayak di sini sentuhan dalam kotak penalti, di mana di sini juga nggak beda jauh 6/5 dengan Son. Kemudian untuk operan yang diterima di sepertiga akhir area musuh gitu ya, di sini Son lebih bagus daripada Kane, di mana Kane cuma 8 sedangkan Son dapat 13 kali. Tapi di sini juga kita harus ingat bahwa Son ini memang pastinya akan lebih banyak gitu ya sentuhannya, di mana dia megang bola banget di Spurs dan dia akan banyak dribble gitu sebagai kreator. Jadinya pastinya dia akan punya angka yang lebih besar di sini. Tapi untuk XG dan XGI bisa dilihat di pertandingan terakhir Kane ini jauh lebih bagus daripada Son, dan lu bisa lihat juga XG-nya gitu terlihat dari shot map di atas gitu ya. Dengan kalau lihat di situ ada tembakan biru yang lumayan besar dari Kane. Itu menandakan XG-nya lebih besar, sedangkan yang lebih kecil adalah XG yang paling kecil gitu. Jadi kalau lihat di sini dia ada 3 tembakan dalam kotak penalti, 1 di luar. Son cuma 1 di luar dan juga 1 di dalam, dan itu pun XG-nya nggak sebesar Kane. Jadi gue nggak lihat pertandingan kemarin, sekali lagi gue disclaimer. Tapi dengan gue sebagai Kane owner gitu ya, pemilik Kane, walaupun dia blank kemarin, gue rasa masih cukup happy melihat data di atas. Walaupun sekali lagi gue nggak nonton pertandingan ini pastinya. Jadi kalau ada yang mungkin kayak eye test atau nonton pertandingan ini, lu bisa tulis komen di bawah aja menurut kalian gimana analisa lu semua dalam pertandingan kemarin Kane dan juga Son di pertandingan menghadapi Leeds gitu ya. Tapi secara data di sini Kane bisa dibilang jauh lebih unggul daripada Son di pertandingan kemarin. Dan kalau mungkin kayak ada eye test, ada yang bilang juga mungkin Kane akan lebih jauh, lebih di bawah gitu ya secara rata-rata posisinya. Tapi gue sendiri dengan Kane ini gue masih lumayan happy. Dan Kane ini sebagai pengambil penalti juga dan kadang free kick. Jadi menurut gue ngambil Kane ini pastinya ada alasan, dan juga fixture-nya menurut gue masih bagus banget. Tapi bagi lo semua yang mungkin akan bertanya apakah bagi gue masih layak masukin Kane atau Son, ini sih tergantung lagi, balikin lagi sama tim lo masing-masing, dimana sebenarnya fixture-nya ya mungkin fixture bagusnya udah berkurang ya kemarin di Leeds, dan ternyata blank juga. Mungkin masih aja lu bisa masukin Kane dan juga Son, tapi lu pastiin harus liatin lagi budget lu di tim lu kayak gimana, jangan sampai jadi nggak balance. Apalagi pertandingan Spurs ini bisa dibilang ya udah mulai berkurang gitu ya pertandingan bagusnya. Lu bisa lihat juga pemain-pemain lainnya yang punya fixture yang bagus, misalnya kayak Arsenal atau mungkin Crystal Palace gitu di situ. Tapi gue sendiri melihat Kane dan juga Son ini dari effective ownership-nya yang lumayan tinggi. Jadi gue sih nggak mau kelewatan gitu ya, atau gue nggak mau ngelawan effective ownership yang tinggi banget. Jadi pastinya kalau misalnya mereka haul, gue bakal jatuh dalam banget. Jadi gue nggak mau menghadapi itu. Jadi gue rasa gue ngambil Kane ini sebagai salah satu pemain aman gue. Dan selain Kane dan Son, di sini juga ada pemain lainnya di Spurs dengan posisi yang berbeda, yang sedang banyak dibahas juga pastinya, yaitu adalah Reguilon dan juga Emerson. Dan bahkan di mana Reguilon itu kemarin berhasil mencetak gol. Jadi sekarang gue langsung aja bandingin perbandingan antara kedua back sayap dari Spurs ini. Oke, sekarang di sini gue akan ngebahas mengenai pemain lainnya dari Spurs, yaitu perbandingan antara dua back sayap mereka, yaitu ada Reguilon dan juga Emerson. Di mana bahkan kemarin Reguilon ini dapat return dengan mencetak gol. Dan di sini juga ada heat map dari kedua pemain, di mana dapat dilihat bahwa dari pertandingan terakhir Reguilon ini lebih sering masuk ke dalam gitu ya, masuk ke dalam kotak penalti, dan juga lebih tersebar daripada Emerson waktu lawan Everton. Kemudian secara data juga secara keseluruhan gitu ya, sejauh ini sampai dengan game week 12 Reguilon ini jauh lebih bagus daripada Emerson, apalagi dengan harganya yang cuma beda 0,2 doang. Sampai sejauh ini gue rekam video ini harganya cuma beda 0,2. Menurut gue pastinya Reguilon adalah pilihan yang lebih tepat untuk kita mengambil back sayap dari Spurs. Jadi kayak gitu perbandingan gue mengenai beberapa pemain dari Spurs yang pastinya di bawah Antonio Conte akhirnya kemarin berhasil mencetak kemenangannya menghadapi Leeds yang walaupun sempat tertinggal 1-0. Berikutnya di sini gue akan ngebahas mengenai pemain yang pingin banget gue transfer out rencananya untuk game week 13. Oke, selanjutnya gue juga pingin membahas mengenai pemain yang udah blank 4 kali dalam 4 pertandingan terakhirnya, yaitu adalah Mbeumo dari Brentford sendiri, di mana terutama Brentford ini fixture-nya juga ke depannya kurang bagus menurut gua, akan menghadapi Everton di game week 13 dan juga Spurs di game week 14.
Jadi pastinya gue tertarik banget buat ganti dia, terutama dengan beberapa pemain di midfield pastinya yang punya potensi dapat poin lebih banyak daripada Mbeumo ini sendiri sekarang. Tapi sebelum itu, gue juga mau bandingin data dari Mbeumo sama beberapa pemain yang menurut gue layak untuk kita jadiin pertimbangan untuk gantiin Mbeumo dari Brentford. Yang pertama di sini ada Emil Smith Rowe, kedua ada Gallagher, dan terakhir ada Diogo Jota di sini. Dimana dari harga Mbeumo ini 5,6, Smith Rowe 6,1, beda 0,5, sedangkan Gallagher beda 0,4, dan Jota juga bisa dibilang paling mahal di sini ya, 7,5 juta. Dan di sini ada beberapa underlying stats juga. Kayak di sini ada shot inside the box, di mana Mbeumo masih bisa dibilang lumayan bagus gitu ya di bawah Jota, tapi sama kayak Gallagher 16. Chances created atau peluang ciptakan Mbeumo ini emang lebih sedikit daripada 3 pemain lainnya di sini. Goal attempt, XG non penalty, dan juga XGI. Bahkan Mbeumo ini bisa dibilang pemain yang lebih bagus daripada Emil Smith Rowe ya di sini, dengan Emil Smith Rowe cuma XG-nya 1,56 sedangkan XGI-nya cuma 2. Tapi di sini kalau lihat dibandingin dengan Gallagher dan juga Jota, pastinya Gallagher punya statistik yang lebih bagus daripada Mbeumo untuk saat ini sampai dengan game week 12. Jadi menurut gua walaupun Jota di sini punya data paling bagus gitu ya, XGI paling tinggi, XG dan penalti paling tinggi, pastinya kalau lu punya duit menurut gua lu ambil Jota. Tapi karena gua udah punya Jota dan juga gua mau ganti Mbeumo dengan pemain lainnya, kemungkinan besar gua akan ganti Mbeumo sama Gallagher di sini dengan pertandingannya. Crystal Palace akan menghadapi Aston Villa home dan juga Leeds away. Nggak terlalu buruk dengan kita tahu Crystal Palace yang jauh lebih bagus daripada musim sebelumnya. Jadi pastinya menurut gue menarik banget untuk kita ganti Mbeumo sama Gallagher. Dan juga pastinya ada beberapa pemain lainnya yang punya fixture bagus banget, kayak di sini Emil Smith Rowe. Menurut gue Arsenal punya fixture yang bagus sampai dengan game week 18 nantinya. Ada juga Bukayo Saka dari Arsenal juga. Pastinya ada beberapa pemain yang wajib banget lu liatin, yang gue nggak masukin data di sini. Tapi kalau menurut gue sendiri, pemain paling layak untuk kita gantiin Mbeumo adalah Jota. Tapi kalau lu nggak punya duitnya, menurut gue Gallagher juga bisa jadi opsi yang menarik banget. Bahkan gue udah mempertimbangkan akan memasukin Gallagher untuk game week 13 nantinya. Oke, sekarang langsung aja gue akan membahas mengenai transfer plan gue, apa yang akan gue lakukan di game week 13 besok. Dimana sekarang di bank gue sisa 1,9 juta. Free transfer gue 1, dimana ada 2 pemain gue bisa dibilang kena yellow flag gitu ya. Rafinha yang kemarin gak berhasil main dengan katanya sakit, dan Jota yang kita tahu kemarin di-sub lumayan cepet. Di sini kalau lu lihat dia main cuma sekitar 75 menit dan udah di-sub, karena bisa dibilang kalau nggak salah dia kemarin gue nonton pertandingannya, seingat gue dia benturan juga sama Ramsdale gitu ya, kena lututnya kalau nggak salah. Jadi di sini dia juga 75% kalau nggak salah knee injury, lutut bener. Tapi menurut gue Rafinha dan juga Jota pastinya harusnya ya akan bermain di game week 13 nantinya. Jadi mungkin menurut gue kedua pemain ini bukan masalah. Walaupun banyak yang bilang juga Rafinha atau Leeds pastinya udah bukan target pemain lagi dengan nggak adanya Bamford dan juga performa Leeds sejauh ini. Tapi menurut gue di harganya yang 6,7 juta, bahkan mungkin menurut gue dengan fixture-nya yang bisa dibilang masih akan bagus sampai dengan game week 15, gue rasa gue akan tetap pakai Rafinha di sini di tim gue, dan gue akan melihat pemain-pemain lainnya yang mungkin menurut gue lebih bisa dibilang gue lebih nggak suka lagi gitu ya dengan di tim gue. Gue agak kurang yakin dengan dia mencetak poin. Kayak di sini ada Mbeumo dan juga Antonio, dimana Antonio sendiri fixture-nya menurut gue sampai dengan game week 15-17 lumayan jelek ya di sini. City, Chelsea, Arsenal, di sela-selanya ada Brighton gitu, dimana kita tahu Brighton juga punya defensive line yang cukup bagus mungkin menurut gue. Tapi setelah game week 17 di sini 18-22 mungkin menurut gue akan bagus kembali. Jadi gue rasa kemungkinan besar walaupun gue kurang yakin sama Antonio apalagi lawan City gitu ya, mungkin gue akan bench dia doang. Jadinya gue tetap hold, dimana mungkin 18-20 ini gue pingin banget ada dia lagi. Norwich, Southampton, Watford. Jadi gue rasa gue akan keep dulu untuk jangka panjang. Dan mungkin rencana transfer gue yang paling possible gitu ya, paling jelas adalah mungkin gue akan transfer out Mbeumo di sini. Dengan dia akan menghadapi Everton, Tottenham, Leeds, yang mungkin agak sulit menurut gue di sini. Walaupun Leeds sama Watford dibilang ijo, cuma dengan performa Brentford sejauh ini gue kurang yakin dengan Mbeumo itu sendiri. Dengan kalau lihat historinya dia ada blank gitu ya dari game week 8 di sini lawan Chelsea, Leicester, Burnley. Gue lumayan, maksudnya ya oke-oke aja ya, fine dengan dia blank lawan Chelsea, Leicester, kita semua bisa yakin, ya bisa dibilang bisa terima gitu lah ya. Tapi kalau lihat di sini Burnley, Norwich, Newcastle, harusnya di mana mereka semua dapat poin gitu ya, Mbeumo dan juga Tony.
Tony mungkin dapat poin, tapi di sini ternyata turns out Bumo nggak dapat sama sekali. Jadinya gua rasa ya ini red flag bagi gua akan ngeluarin Bumo untuk game week 13 nantinya. Setelah itu back, gua rasa gua nggak ada masalah. Broja juga ya sebagai pemain 5 juta gitu ya, dengan dia main 33 menit kemarin lawan Norwich, menurut gua udah oke banget. Dengan susunan pemain gua, kalau di sini di pick team kita lihat ya, formasinya sejauh ini aneh banget kalau lihat. 5 defender, 4 midfield, dan juga 1 striker, yang dimana gua kayaknya nggak pernah pakai formasi ini seingat gua. Dengan karena gua cadangin Tony gua cadangin Antonio di sini dengan lawan Manchester City, gua rasa nggak akan jebol gitu ya, gawang Manchester City. Jadi gue lebih yakin gue akan masukin Davi di sini dengan lawan Leeds home. Kemungkinan besar masih ada potensi clean sheet gitu ya, daripada mengharapkan golnya Antonio. Jadi sejauh ini kayak gini tim gue untuk menghadapi game week 13 yang menurut gue aneh banget formasi kayak gini. Tapi ya gimana pun kita harus adaptasi gitu ya. Jangan karena kita nggak pernah pakai formasinya kita jadi bener-bener nggak mau pakai formasi ini. Gua rasa formasi ini masih mungkin menurut gua fine-fine aja, dengan sekarang kita tahu trennya adalah big at the back gitu ya. Kita pakai back yang mahal kayak di sini James, Cancelo, THA. Walaupun Livramento sama Davi ini back murah gitu ya. Tapi gua juga sebenarnya kurang yakin akan masukin Livramento di sini sebagai back gua lawan Liverpool. Mungkin gua nggak tahu sih gua akan transfer out Bumo atau apa, tapi di sini mungkin menurut gue setelah gue lihat gue baru nyadar bahwa Livramento emang lawan Liverpool juga. Jadi kemungkinan besar ya gue akan tetap mainan Antonio daripada Livramento gitu ya. Tapi we'll see nantinya kayak gimana. Update-nya, fix-nya pasti akan gue update di Twitter dan juga YouTube community gue. Jadi pastiin buat kalian semua follow untuk social media gue di @fpl62_. Jadi kayak gini video gue sampai sejauh ini untuk game week 13. Kapten gue gak usah bahas, harusnya salah untuk game week ini. Dan juga komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan untuk menghadapi game week 13 nantinya. Thank you semua udah nonton, jangan lupa subscribe, bye bye.